Pemirsa, Korlantas Polri sudah melakukan untuk memperlancar arus balik 2025. Flag off one way secara nasional akan dilaksanakan pada Minggu 6 April 2025, dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit bersama para menteri terkait. Pemirsa, kami langsung ajak Anda bergabung dengan rekan-rekan kami untuk memantau bagaimana situasi arus balik yang terjadi di titik-titik mengabarkan mereka. Sudah ada rekan kami dari Cikatama, Agung Prasetyo yang siap mengabarkan untuk Anda. Agung, apakah di sore hari ini kepadatan masih terus terjadi di sana? Iya benar, Nadila, juga pemirsa. Informasi terbaru pantauan arus balik mudik di gerbang tol Cikampek Utama, memang pada sore hari ini masih terjadi kepadatan. Ribuan kendaraan yang bergerak dari arah Palimanan yang menuju ke arah Jakarta masih memadati sekitar gerbang tol Cikampek Utama, tepatnya di setiap gardu transaksi yang dibuka untuk menuju ke arah Jakarta ini dipadati oleh kendaraan pribadi yang akan kembali khususnya ke wilayah Jabodetabek. Tidak sedikit antrian di setiap gardu transaksi yang dibuka, yang mana ini antrian cukup panjang di setiap gardu transaksi untuk mengantisipasi dan mengurai kepadatan di gerbang tol Cikampek Utama. Pada siang hari ini disiapkan ada 31 gardu transaksi yang menuju ke arah Jakarta. Hal ini dilakukan untuk mengurai ataupun mempercepat transaksi kendaraan yang akan masuk ke ruas tol Jakarta Cikampek. Adapun selepas gerbang tol Cikampek Utama, arus lalu lintas terpantau lancar, tidak terlihat adanya kepadatan di titik kami mengabarkan ini. Dan di kawasan kilometer 70 atau gerbang tol Cikampek Utama, rekayasa lalu lintas yang masih diterapkan juga yaitu kontraflow. Kontraflow ini sudah diberlakukan sejak hari kemarin, yang mana pada sore hari ini untuk kontraflow diberlakukan 2 lajur, terutama dari gerbang tol Cikampek Utama sampai kilometer 47 gerbang tol, maksud kami 47 Karawang Barat. Dan selain itu juga dapat kami informasikan kepada pemirsa, selain lonjakan kendaraan yang terjadi pada siang ini, karena memang ini juga tidak sedikit para pemudik ataupun pengendara yang kehabisan e-tol, sehingga Jasa Marga terus menghimbau kepada pemudik ataupun pengendara yang akan memasuki ruas tol Jakarta Cikampek akan disiapkan uang elektronik ataupun kartu e-tolnya, sehingga saat melakukan transaksi di gerbang tol Cikampek ini tidak kekurangan saat melakukan transaksi. Dan kalau dapat kami informasikan, memang untuk tarif sendiri dari gerbang tol Kalikangkung atau kilometer 414 hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama ini, untuk kendaraan golongan 1 yaitu dikenakan tarif sebesar 440.000, sehingga para pengendara agar disiapkan untuk kartu elektronik. Oke. Pemirsa, di layar kaca Anda, kami akan mengajak Anda untuk memantau, karena sore hari ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan melakukan peninjauan di res area 456A Salatiga bersama dengan jajaran Polri dan juga Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho. Memang informasi yang kami dapatkan sore hari ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama dengan rombongan Polri ini akan melakukan peninjauan ke sejumlah titik strategis arus balik Lebaran 2025 di wilayah Jawa Tengah. Tentunya peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran dan juga keamanan arus lalu lintas selama masa arus balik. Dan memang kita ketahui juga pemirsa bahwa di res area kilometer 456A Salatiga ini merupakan salah satu titik krusial bagi pemudik di jalur tol Trans Jawa. Kemudian sore hari ini
Kapolri dan juga rombongan langsung melakukan peninjauan fasilitas rest area dan situasi lalu lintas. Serta informasinya Kapolri dan juga jajaran ini juga akan menyapa para pemudik yang tengah beristirahat di rest area kilometer 456A Salatiga. Kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami Aditya Bayu yang akan melaporkan bagaimana proses peninjauan yang berlangsung di sana. Aditya, selamat sore. Ya, selamat sore, Nabila. Ya, silakan dengan informasi Anda, Aditya. Ya, terima kasih. Saat ini saya sedang berada di rest area kilometer 456A. Tepatnya berada di Jalan Tol Semarang Solo, atau nanti kita juga akan melihat kondisi terkini di rest area 456B tempat arus balik Lebaran 2025, di mana saat ini Kapolri sedang meninjau rest area 456A dan 456B, di mana di sini Kapolri beserta jajaran dari Polri meninjau dan menjumpai sejumlah para pemudik yang sedang beristirahat di rest area. Perlu diketahui bahwa rest area 456, baik 456A maupun 456B ini menjadi salah satu favorit bagi para pemudik untuk beristirahat. Dikarenakan selain memiliki sejumlah fasilitas yang menunjang untuk peristirahatan para pemudik, rest area ini juga berada di lokasi yang cukup strategis di Jalan Tol Solo-Semarang maupun Semarang-Solo. Pada siang hari ini, Kapolri memiliki beberapa agenda untuk pemantauan arus balik mudik Lebaran 2025, di mana salah satunya berada di rest area 456 ini. Saat ini Kapolri beserta jajaran sedang berbincang dengan sejumlah para pemudik yang sedang beristirahat. Kita lihat juga di layar kaca, Kapolri sedang menyapa para pemudik yang sedang beristirahat dan menggunakan fasilitas kursi pijat, di mana rata-rata para pemudik ini berasal dari Jawa Timur maupun dari arah Solo dan Yogyakarta. Para pemudik memilih beristirahat di kilometer 456 ini karena selain lokasi yang strategis, juga memiliki tempat parkir yang cukup luas, yaitu bisa menampung kurang lebih sekitar 300 kendaraan. Selain itu juga di rest area 456 ini juga terdapat sejumlah lokasi makan yang bisa dimanfaatkan oleh para pemudik. Selain itu, untuk kondisi arus lalu lintas sendiri, Kepolisian Polres Semarang juga sempat memberlakukan sistem buka tutup untuk rest area 456B, di mana di arus balik Lebaran ini, rest area ini cukup penuh. Sehingga jika tempat parkir sudah penuh, pihak kepolisian akan melakukan buka tutup dan mengalihkan pemudik untuk bisa beristirahat di rest area selanjutnya, yaitu rest area 445. Tujuannya adalah guna menghindari penumpukan kendaraan yang ada di Jalan Tol Semarang, menurut kami Solo menuju ke Semarang. Dan siang hari ini selain menjumpai para pemudik, rencananya Kapolri beserta jajaran juga akan menggelar atau menengok sejumlah pospam yang ada di rest area 456, baik 456A maupun 456B ini. Setelah itu nanti juga akan ada sedikit dilakukan koordinasi di rest area 456 ini untuk memantau perkembangan arus balik Lebaran 2025 ini. Kita kembali ke Najila. Oke, Aditya, bisa Anda gambarkan, ini informasinya kan akan meninjau rest area 456A dan juga 456B. Bisa Anda gambarkan apakah rest area ini berdekatan ataukah seperti apa? Ya, Angela dan juga pemirsa, salah satu keunikan dari rest area 456 ini adalah di mana rest area ini memiliki jembatan konektor yang bisa dimanfaatkan oleh para pemudik jika ingin beristirahat di rest area 456 ini, sehingga para pemudik bisa memilih untuk beristirahat baik di rest area 456B maupun 456A, sehingga tidak terjadi penumpukan atau terjadi konsentrasi pemudik di salah satu rest area. Di sini juga para petugas dari rest area juga cukup kooperatif untuk memberikan arahan kepada para pemudik
agar mereka juga nyaman dalam beristirahat baik di rest area 456A maupun 456B, karena para pemudik ini bisa memanfaatkan dua fasilitas sekaligus baik di rest area 456A maupun 456B. Sedangkan untuk kondisi terkini arus lalu lintas di Jalan Tol Solo Semarang, ini jalan tol untuk ruas A atau Semarang Solo sudah mulai diberlakukan sterilisasi, di mana rencananya pada siang hari ini akan dilakukan one way mulai dari kilometer 456 hingga tol Kali Kangkung, di mana siang hari ini juga di ruas tol 456A sudah disterilisasi, sehingga nantinya para pemudik mulai bisa diberangkatkan untuk jalur one way dari ruas kilometer 456A ini. Seperti itu, Nadila. Oke, Aditya, nampak di layar kaca ini Kapolri bersama dengan jajaran tengah duduk bersama. Ini agenda apa yang tengah berlangsung? Ya, dari rundown yang kami terima, beberapa agenda memang telah disusun saat Kapolri bersama jajaran berkunjung di rest area 456B ini. Nah, yang bisa kita lihat di layar kaca, saat ini Kapolri beserta jajaran sedang menggelar rapat koordinasi terkait dengan arus balik Lebaran 2025. Nantinya dari rapat koordinasi ini bisa ditentukan langkah-langkah yang terbaik untuk kenyamanan para pemudik bisa kembali ke kota asal. Gitu, Nadia. Oke, Aditya, setelah pemaparan ini apakah nantinya Kapolri dan juga jajaran akan melakukan konferensi pers untuk memberitahukan hasil dari peninjauan ataupun pemantauan yang dilakukan? Ya, dari informasi yang kami dapatkan, setelah rapat koordinasi ini rencananya Kapolri akan melakukan pengecekan beberapa pospam yang ada di rest area 456A maupun 456B ini untuk mengecek kesiapan para anggota di lapangan. Setelah itu nantinya akan dilakukan konferensi pers yang berada di rest area kilometer 456B, di mana hasil-hasil dari rapat koordinasi ini nantinya akan disampaikan oleh Kapolri saat press conference nanti setelah melakukan peninjauan ke beberapa pospam yang ada di rest area 456. Begitu, Nabila. Oke, Aditya, bisa Anda gambarkan kembali bagaimana kondisi lalu lintas di sekitar rest area 456A dan juga B? Ya, saat ini arus lalu lintas untuk Semarang menuju Solo atau jalur A telah dilakukan sterilisasi oleh pihak kepolisian, sehingga jalur A ini saat ini dalam posisi lengang atau kosong, sementara di jalur B yaitu Solo menuju ke Semarang saat ini kondisinya ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan-kendaraan dari plat Jabodetabek yang akan kembali lagi ke Jabodetabek. Sterilisasi yang dilakukan di jalur A ini rencananya akan digunakan sebagai jalur one way dari kilometer 456 hingga ke gerbang tol Kali Kangkung. Skema one way ini diberlakukan untuk memperlancar arus lalu lintas bagi para pemudik yang diperkirakan puncak arus mudik akan tiba pada Sabtu sore ini hingga besok hari Minggu. Seperti itu, Nadia. Oke, tadi Anda sampaikan bahwa rest area 456A dan B ini merupakan rest area favorit karena fasilitasnya yang cukup lengkap. Lantas bagaimana dengan situasi di rest area itu? Apakah padat? Ya, seperti yang kita sampaikan tadi bahwa rest area 456A dan rest area 45B merupakan salah satu rest area yang favorit karena memiliki sebelah stand makanan yang cukup lengkap. Selain itu juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang untuk beristirahat para pemudik seperti kursi pijat yang tadi Pak Kapolri sempat menyapa para pemudik yang sedang memanfaatkan fasilitas kursi pijat. Selain itu juga ada beberapa tenda dari pihak kepolisian yang menyediakan tempat-tempat untuk beristirahat, sehingga rest area 456A maupun B ini menjadi salah satu tujuan dari bagi para pemudik untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan mereka kembali. Baik. Dapat kami sampaikan juga untuk mengurai kepadatan di salah satu rest area, petugas dari rest area juga cukup komunikatif kepada para pemudik untuk bisa mengarahkan para pemudik ke tempat yang kosong sehingga mereka bisa beristirahat dengan nyaman.
Seperti itu, Nadia. Baik, Aditya Bayu, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari Rest Area 456. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.